Tujuan Alkitab ditulis itu, saudaraku, untuk menyatakan, memaparkan rancangan rencana keselamatan Allah yang kekal melalui Yesus Kristus Tuhan. Pertanyaan saya, kalau itu yang dimaksud, adakah tertulis dalam Alkitab? Saudara, di masa-masa disunat setelah 8 hari, iya ada. Ya, dibawa dalam perjalanan ke Yerusalem bersama kedua orang tuanya, iya. Bersoal jawab dengan para pemimpin agama Yahudi, iya, umur 12 tahun. Tapi setelah 12 tahun sampai 30 tahun tidak pernah lagi terdengar. Bahkan sampai ada orang yang prediksi belajar yoga ke India. Ini aneh-aneh lagi, saudara. Kenapa? Di dalam kitab Galatia dikatakan, coba kita lihat, kemana Yesus umur 12 sampai 30 tahun? Itu menjadi pertanyaan yang sering dilontarkan oleh banyak orang yang mencoba untuk meragukan kemurnian iman Kristen. Galatia 4 ayat 4, saya baca untuk kita. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Siapa anaknya? Yesus Kristus, yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Saudara, saya mau katakan dengan tegas, Yesus umur 12 sampai 30 tahun bukan belajar yoga ke India, tapi beliau takluk di bawah hukum Taurat, dan beliau membantu Yusuf ayahnya menjadi tukang kayu. Jadi kenapa kelihatannya zero, nol, nihil berita tentang Yesus? Karena dalam konteks Yahudi tidak ada pengakuan dalam tradisi Yahudi untuk mendengarkan seseorang, bahkan menyebut itu sebagai firman lagi, ketika belum sampai 30 tahun. Itu sebabnya dalam kitab Lukas, kita lihat Lukas 3:23, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Jadi Yesus memulai pekerjaan atau pelayanannya itu setelah berusia 30 tahun. Jadi kalau ada tantangan, mana firman-firman Yesus yang merupakan tulisan-tulisan, naskah-naskah yang menunjukkan karena Yesus adalah Tuhan, maka segala ucapannya adalah firman. Ini konteks pemahaman beliau tentang bagaimana beliau memahami agamanya. Di dalam kekristenan bukan itu yang ingin dicapai. Bukan itu yang menjadi bagian rencana Allah. Rencana Allah bukan menuliskan secara detail titik koma tentang apa-apa saja yang dikerjakan, apa-apa saja yang diperbuat oleh Yesus secara lengkap, detail, titik komanya dari umur 1 sampai 30 tahun. Bukan itu maksud dan tujuan Alkitab ditulis oleh para penulis Alkitab. Jadi salah kaprah Anda, Ustadz Masuk. Tujuan Alkitab ditulis itu, saudaraku, untuk menyatakan, memaparkan rancangan rencana keselamatan Allah yang kekal melalui Yesus Kristus Tuhan. Pertanyaan saya, kalau itu yang dimaksud, adakah tertulis dalam Alkitab? Ada. Makanya hanya sepenggal-sepenggal yang dituliskan tentang masa Yesus dikandung, Yesus dilahirkan di Bethlehem, di sebuah palungan, di kandang domba. Makanya saya katakan persis sama dengan yang sering dikatakan oleh sang debaters tanpa ragi dan yang lain-lain, bahwa Yesus di dalam Alkitab berbeda dengan Isa Al-Masih dalam Al-Quran. Kenapa? Karena tempat lahirnya beda. Tidak mungkin orang yang tempat lahirnya beda itu oknum atau pribadi orang yang sama. Tapi yang jelas, saudara, pernyataan Ustadz Masud ini sangat ngawur. Beliau membuat tantangan seperti itu karena memang beliau tahu, orang Kristen juga tahu, bahwa memang apa yang dikatakan beliau tidak ada dalam Alkitab. Tidak ada dalam naskah-naskah tulisan-tulisan. Karena apa? Pertama, karena maksud dan tujuan Allah
memakai hamba-hambanya untuk menulis Alkitab, bukan untuk menjelaskan titik koma apa yang menjadi kata-kata kegiatan Yesus umur 1-30 tahun. Apalagi pengakuan dalam konteks tradisi Yahudi, karena Yesus lahir bukan di awang-awang, Yesus lahir dalam konteks tradisi Yahudi, maka setelah umur 30 tahun, tertulislah semua apa yang menjadi karya, mulai dari dia melayani. Sebelum melayani, dia dicobai oleh iblis dulu di padang gurun, di hubungan bait Allah, di gunung yang tinggi, baru mulai memilih murid-muridnya, mengadakan mujizat, mengajar dengan perumpamaan, dan setelah itu nanti banyak lagi yang lain. Dia disalibkan, mati, dan seterusnya, bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri selama 40 hari di dunia ini. Setelah itu dia naik ke sorga, menyediakan tempat bagi orang percaya kepadanya. Mari kita dengarkan pernyataan beliau berikut ini. Nah, kalau Pak Muriwali bahkan seluruh pendeta paus bisa mendatangkan catatan firman atau sabda Yesus, ucapan Yesus sejak usia 1 tahun sampai 30 tahun, saya akan masuk Kristen. Tapi kalau tidak bisa, itu adalah klaim bohong. Mengatakan Yesus adalah firman, Yesus adalah Tuhan, klaim bohong, pernyataan bohong. Ya. Nah, kalau bisa mendatangkan catatan sabda ucapan Yesus sejak usia 1 tahun sampai 30 tahun, saya masuk Kristen. Saudara, begitu percaya diri dan begitu kelihatannya bersemangat, Ustadz Masud ini menantang pendeta Muriwali Yanto M dan juga para pendeta, termasuk sampai kepada paus. Kalau ada yang bisa membuktikan, saudara, ini namanya ngotot, tapi dengan pernyataan lepas dari konteks. Saya sudah menjawab tadi sebelumnya. Tetapi ada satu hal yang mau saya jawab dari apa yang dikatakan oleh beliau berikut ini. Kalau ada yang bisa menjawab, termasuk pendeta Muriwali, pendeta-pendeta lain, termasuk juga paus, saya akan masuk Kristen. Saudara, saya kasih tahu, masuk menjadi orang Kristen dan bukan sekedar KTP Kristennya, tapi menjadi pengikut Kristus. Saya kasih tahu, itu bukan karena gagah-gagahan, karena kehebatan pengertian, pemahaman. Pengertian pemahaman iya, karena Paulus berkata, aku tahu yang kupercaya. Tetapi kalau itu muncul dari dasar motivasi yang salah, coba gagah-gagahan, saya kasih tahu, orang itu menjadi Kristen, mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan karya kekuatan manusia, tapi karena karya Roh Kudus yang menginsafkan dunia akan dosa oleh karena tidak percaya kepada Kristus. Jadi pekerjaan Roh Kudus. Saudara, ada banyak orang di dunia ini yang tidak mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kenapa terjadi demikian? Saya kasih tahu jawabannya. Praktis dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Seseorang tidak akan bisa mengaku Yesus Kristus Tuhan kalau Roh Kudus tidak ada dalam diri orang itu. Itu jelas, clear dalam keyakinan Kristen. Jadi siapapun, sepintar sehebat apapun, manusia yang hidup di tengah-tengah dunia ini, ketika tidak mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai penguasa, pelepas manusia dari dosa, saya kasih tahu, karena yang Roh Kudus belum bekerja di dalam diri orang itu, sehingga dengan rendah hati dia mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya pembahasan saya ini dapat menjadi berkat, dan biarlah tanggapan atau jawaban yang saya berikan ini, saya berharap Ustadz Masud mendengar, ya, dan juga orang-orang lain yang mendengarkan penjelasan saya dapat tercerahkan dan diberkati. Yang jelas, tidak ada kesalahan saya untuk menanggapi hal ini. Kenapa? Karena beliau membahas Alkitab.
Beliau membahas keyakinan, kepercayaan yang paling mendasar, fundamental dalam kekristenan. Berarti hak jawab ada dari saya sebagai bagian yang terintegrasi, bagian yang menyatu dalam tubuh kekristenan. Jadi kalau saya memberikan tanggapan seperti ini, sah-sah saja. Tidak ada yang salah dengan itu. Oke, sekian tanggapan saya. Tuhan Yesus memberkati.